banget sih. Assalamualaikum guys. Guys, kita udah miskomunikasi karena TJ-nya itu yang 4C datangnya itu jam 10:30 baru muter di halte Antasari, sedangkan kita kita jam 10 sudah sampai, jadi kita naik Grab. Kalian kalau mau naik Grab bisa dari Grand Indonesia di Menara BCA di sini. Itu titik kita. Nah, habis dari sini kita naik Grab ke Museum Naskah Proklamasi. Argonya itu sekitar 30 ribuan ya. Jadi teman-teman kalau ada yang ngalamin kejadian sama kayak kita bisa langsung gunain alternatif ini. Oh, kita sudah sampai guys, deket banget ternyata. Kita udah sampai. Bayar, cashnya bayar. Ya, dari satu doang. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, yang dimana sebelumnya ini adalah rumah Tadashi Maeda ya, yaitu rumah seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dibawa ke Rangkasengklok oleh sekelompok pemuda yang ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan. Namun, setelah melalui perundingan keduanya, kembali ke Jakarta dan tiba di rumah Laksamana Maeda pada malam hari. Dan ini adalah yang dulunya rumah Laksamana Maeda yang kemudian sekarang menjadi Museum Naskah Proklamasi. Terus di sini juga ada para tokoh yang hadir di rumah ini, dan inilah nama-nama tokoh berikut. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diundang oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk datang ke rumahnya untuk membicarakan dan merapatkan tentang perumusan naskah proklamasi. Ini adalah ruangan dan tempat yang mereka pakai untuk berdiskusi. Namun, setelah berbincang-bincang, ternyata tidak boleh dilakukannya rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda dikarenakan mereka telah berjanji dan bersepakat dengan sekutu untuk tetap menjajah Indonesia. Lalu pada akhirnya Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo kembali ke kediaman Laksamana Tadashi Maeda pada pukul 02.30 waktu Indonesia Barat untuk membicarakan proklamasi harus disahkan hari ini juga. Setelah 30 menit setelahnya, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pindah ke tempat makan untuk melakukan pendrafan proklamasi. Yang dialog pertama itu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini mereka melakukan pendrafan yang dilakukan setelahnya. Setelah itu mereka pindah ke tempat makan ini untuk melakukan musyawarah lagi, yaitu musyawarah untuk pada jam berapa proklamasi disuarakan. Ini draft proklamasi sebelum disuarakan oleh Soekarno. Coba tekan. Selesai
diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Malik ditemani PM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Setelah naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, Bung Karno meminta Sayuti Malik untuk mengetikkan naskah proklamasi tersebut. Tepatnya di ruang dapur di bawah lantai 2, ditemani oleh BM Dian. Lalu selesai naskah proklamasi tersebut ditulis, dibawa lagi ke tempat para hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut di atas piano ini. Jadi di sini ada bangku pengesahan proklamasi Indonesia yang dihadiri oleh para hadirin Indonesia, rakyat Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum. Bismillah. Oke guys, jadi ini bunkernya. Assalamualaikum. Merupakan bunker. Ini tempat apa ya guys dulunya? Jadi ini bunker. Atau tempat apa ya? Be careful guys. Ya. Tapi adem kok guys, nggak dalam-dalam banget. Oke. Rame-rame gak sih? Jangan rame-rame banget deh. Lagi di bunker ya, bunker di museum. Ini kita Enggak, itu kayak udah mentok, tapi kok masuk banget emang. Iya, udah mentok gitu guys. Ini guys, udah mentok. Enggak, ada lagi tapi ke bawah ya. enggak dong, kita Enggak, nggak bisa Cok. masuk. Enggak, Oh, itu jadi udah, ini bunker nih guys, nih ada sisa-sisanya. itu udah mentok, udah nggak ada jalan lagi. Halo guys. Jadi kita telah selesai menelusuri ruangan-ruangan yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, jadi ini adalah ruangan untuk kesan dan pesan ya untuk museum ini. Dan nanti kita akan memasukkan kesan dan pesan dari kita satu kelas 1. Coba dari Vika. Dari aku, semoga jangan semoga, amin. Oh, pesan-pesannya jadi kayak ini kayak bener-bener kayak benar-benar mengingatkan kita untuk zaman-zaman dulu ayah, yaitu Soekarno. Kalau menurut aku museumnya bagus ya, overall adem juga, affordable juga. Kita pikir bakal panas ya. Tuh. Terus juga tadi, terus kita juga tadi ada filming gitu ya, kita nonton cuplikan tentang proklamasi. Kalau Dan itu kamu bikin, ya menurut aku keren banget sih, karena kita udah bisa dengar audionya, kita bisa nonton video-videonya, dan juga banyak barang-barang peninggalan yang lama yang menurut keren-keren. Iya, kalau Silda perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia keren banget buat mencapai kemerdekaan. Keren guys. Dan satu lagi, Laksamana Maeda ganteng banget. Ganteng. Serengeo. Udah ganteng sama Indonesia lagi guys. Nanti kita tanya Hani sama Ilmi, sekarang mereka lagi di Bye bye. See you on top. Tetap stay tune. Oke, hai guys. Jadi kita makan mie ayam. Dan ini abangnya. Abang cheers dulu, Bang. Cheers. Kita makan mie ayam rame-rame, guys.
amunisi Bu, amunisi. Hai. Kita isi dulu. Oke. Ini mie ayam kita. Ambil aja asal sampahnya lah. Oke, terima kasih. Jadi kita makan mie ayam dulu guys. Bye bye. Nggak pakai sayur.